Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berembe kabar de semeton. Adik sekalian, saya panggil adik-adik apa anak-anak? Anak-anak. Jadi kalau anak-anak itu saya kok terasa tua, kalau adik-adik itu saya terasa muda. Jadi ya anak-anak dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari terlebih dahulu pada hari yang ke-22 ini Ramadan, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan konsistensi, keistiqomahan ya, untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Jadi mudah-mudahan setiap ibadah yang kita tunaikan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mari kita perbanyak salawat dan salam
ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di depan hari ini kita akan membahas baik banyak hal ya ingin kita bahas. Kalau kita bicara tentang karunia, kita bahas satu persatu dulu. Karunia di bulan Ramadan ini saja, kalau kita perhatikan 22 hari kita menjalani ibadah puasa, masing-masing di antara kita pasti punya pengalaman berbeda, punya pengalaman masing-masing yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Pengalaman itu adalah karunia, tetapi walaupun berbeda, pengalaman yang kita alami sepanjang kita berada di bulan Ramadan ada hal yang sama, yaitu karunia yang Allah berikan kepada kita khusus pada bulan Ramadan ini. Banyak sekali. Saya kasih contoh. Pertama, karunia yang Allah berikan itu adalah Allah memperlihatkan rasa cintanya pada bulan Ramadan. Apa bentuk rasa cinta Allah yang diberikan kepada kita pada bulan Ramadan yang berupa karunia? Jadi dalam hadis disebutkan pada bulan Ramadan itu adalah suffidat asyayatin, setan-setan dibelenggu. Bagaimana bentuk setan itu dibelenggu? Tidak usah jauh-jauh, bahwa ketika Allah mendatangkan bulan Ramadan, pada saat itu setiap orang di antara kita memiliki kesadaran yang tinggi untuk beribadah. Begitu kita bertemu dengan teman, kemudian teman itu mengeluarkan kata-kata kotor, maka kita mengatakan, kita sedang berpuasa. Ada teman dia puasa, tapi dia tidak sholat, maka ketika itu kita mengatakan, ayo sholat. Masa puasa tapi tidak sholat? Ini adalah ungkapan yang secara tidak sadar merupakan satu karunia dari Allah, karena memang pada waktu itu setiap orang punya kesadaran yang tinggi untuk beribadah kepada Allah, sehingga itu yang disebut syaitan itu dibelenggu. Jadi sehingga melahirkan kesadaran hebat. Mungkin adik-adik semua merasakan bagaimana kesadaran itu muncul ketika kita berada di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, kata hadis itu, wa futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Artinya Allah menyiapkan setiap atau banyak sekali ibadah pada bulan Ramadan itu yang menjadi pintu untuk kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang masuk melalui pintu puasanya, dia berpuasa dengan sungguh-sungguh. Ada orang yang masuk melalui pintu ilmu, di mana pada setiap bulan Ramadan dia banyak mengkaji tentang ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk. Ada orang yang masuk ke dalam pintu surga melalui sedekah. Jarang terlihat di masjid, jarang terlihat dalam kajian-kajian ilmu, tapi ternyata diam-diam dia menghabiskan hartanya untuk bersedekah. Maka dia masuk, mencoba untuk masuk ke pintu surga melalui pintu sedekah. Ada orang yang sedekah jarang, di masjid agak jarang terlihat, tapi ternyata diam-diam dia itu sedang menghafal dan mengkaji ilmu-ilmu Al-Quran. Maka dia berusaha untuk menutup pintu surga melalui Al-Quran. Ada orang yang tidak terlihat di siang harinya, di malam dia tidak terlihat, siang hari kelihatan. Tahu-tahu diam-diam dia kemana? Dia iktikaf di masjid. Maka orang ini mencari pintu surganya melalui iktikaf. Jadi ini pintu surga yang Allah siapkan. Wa futihat abwabul jannah. Ada orang yang setiap hari bertemu dengan temannya, maka orang ini mencari pintu surga melalui silaturahmi. Maka jangan menghina, memaki orang lain yang mungkin dia tidak terlihat di masjid, karena bisa jadi dia menutup pintu surga melalui ibadah yang lain. Maka tapi alangkah baiknya jika kita berusaha menutup pintu surga itu melalui ibadah, semua ibadah yang Allah sediakan pada bulan Ramadan. Nah, ini karunia yang Allah berikan ya, rasa kesadaran itu.
Kemudian wa ghulqat atau ughliqat abwabun nar, dan Allah tutup pintu neraka. Apa buktinya pintu neraka ditutup? Di mana muncul kesadaran orang untuk tidak melakukan maksiat. Ada orang dia menceritakan kejelekan temannya, tapi dia ingat bahwa dia dalam keadaan berpuasa. Astagfirullahaladzim, saya sedang berpuasa. Ada orang mau nyolong handphone temannya, dia ingat, ya Allah kan saya berpuasa. Maka kemudian dia tidak jadi mencuri handphone temannya. Jadi puasa memberi kesadaran karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga setiap orang kemudian sadar untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karunia yang pertama yang Allah berikan. Nah, ada juga karunia yang lain, karunia yang mana tidak semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masing-masing berbeda. Saya kasih ilustrasi contoh. Ada seorang orang kaya, dia pejabat. Bisa dibayangkan, dia pejabat, dia orang kaya, punya rumah mewah. Maka datanglah rombongan tamu ke rumah orang kaya ini. Lalu kemudian dia masuk ke rumah itu. Karena dia sebagai tuan rumah yang orang kaya tadi, maka dia punya kewajiban untuk menjamu tamunya. Maka dihidangkanlah sekeranjang kurma. Nah, untuk membagikan kurma kepada katakanlah ini tamu-tamunya, maka orang kaya tadi memanggil pembantunya. Pembantu, tolong kesini sebentar, kata orang kaya. Kita kedatangan tamu-tamu yang sangat mulia, tamu-tamu terhormat. Tolong dijamu mereka dengan kurma ini, dan tolong bagikan kurma ini kepada tamu-tamu kita, kata orang kaya. Baik tuan, kata si pembantu. Tapi kata pembantu ini, tuan, sebelum saya bagikan kurma ini, saya mau tanya dulu, kata pembantu. Tuan minta saya bagi kurma ini dengan cara manusia atau dengan cara Allah? Bagaimana cara Allah bagi kurma? Bingung dia tuan. Kalau bahasa Sasak itu sandi-indi doang sih. Itu dengan Sasak, bagi cara Sasak. Kira-kira begitu. Tidak. Jadi bagi cara manusia, bagaimana Allah bagi kurma? Baik tuan, saya akan bagi cara manusia. Diangkat keranjang kurma, diangkat. Kemudian tahu bahasa kita, diambil sedikit itu apa namanya? Jemput. Dijemput. Jadi di sini jemput kurma, jemput. Jadi tamu yang pertama dikasih sejemput. Sejemput tamu kedua. Sejemput tamu ketiga. Sejemput, semua kebagian sejemput. Kurma satu keranjang yang dibagi sejemput. Sisa masih banyak. Diangkat lagi kurma, diserahkan kepada tuannya. Tuan, saya sudah bagikan kurma ini. Nah, itu kan karena tema kita kurma, jadi kita bahas kurma. Jadi kurma sudah saya bagikan tuan. Bagaimana, semua sudah kebagian? Sudah tuan, beres. Tapi ini sisanya masih banyak. Iya tuan, tadi kan tuan minta saya bagi kurma dengan cara manusia. Bagaimana? Kata tuannya. Jadi begini tuan, biasanya kalau manusia membagi, yang dibagi selalunya maunya sama semua, bagiannya sama. Biasanya protes, kalau ini dapat 2 biji, dapat 3 biji, mesti protes. Saya kok 2 biji, dia 3 biji, saya mau sama, tidak adil dong. Nah, manusia punya karakter seperti itu. Akhirnya dibagi sama. Yang kedua tuan, biasa kata orang, tukang bagi ya lu tahu. Ini kan saya tukang bagi, jatah saya lebih banyak dong. Itu cara manusia ya. Memang manusia kayak begitu kalau bagi apa-apa. Lampu dibagi sama tapi tukang bagi belahan mau. Oh, salah ini kata tuannya. Kalau begitu, nggak jadi.
Terus bagaimana? Bagi cara Allah. Terus bagaimana? Baik, ambil lagi kurma bismillah. Jadi batal tamu-tamu, jadi kita ulang lagi pembagian kurma. Kira-kira begitu. Maka akhirnya karena tidak jadi, batal, diambil lagi, dimasukkan kurma itu ke dalam keranjang. Tuan, sebelum saya bagi dengan cara Allah, izinkan saya ke belakang dulu. Mengapa ini? Ambil cedokan. Tahu cedokan kan? Diambil cedokan, dia pergi ke dapur, diambil cedokan untuk mandi gayung itu. Dia bawa kurma depan tamu, dia cedok. Dia cedokan pertama, dia berikan kepada tamu yang pertama. Oh, tamu pertama satu cedok. Kan satu cedok itu banyak. Cedokan kedua, dia bagi tamu kedua. Nah, ini sudah menghabis kurma ini. Cedokan ketiga untuk tamu ketiga, hari setengah cedok nanti. Tamu masih luik. Ya. Ambil terakhir setengah cedok. Oh, tamu keempat. Selesai. Dia angkat keranjangnya. Tuan, ini sudah selesai. Habis kurmanya, habis, beres. Kebagian semua ya, enggak Tuan. Kok bisa? Ini cara Allah bagi. Bagaimana? Bayangkan Tuan, kalau Tuan punya kekayaan yang Tuan miliki sekarang sama seperti kekayaan saya juga miliki kekayaan yang sama seperti Tuan miliki, siapa yang akan jadi pembantu Tuan? Kalau saya kaya, Tuan kaya. Bayangkan kalau semua kita ini kaya semua, siapa yang jadi orang miskin? Atau sederhana saja, kalau semua guru-guru jadi kepala sekolah, siapa jadi guru? Kalau semua jadi guru, siapa jadi murid? Semua jadi murid, siapa jadi guru? Nah, makanya ada yang kebagian, ada yang tidak kebagian. Itu memang cara Allah. Ada yang kaya, ada yang miskin. Dan mohon maaf, ada yang ranking 1, ada yang ranking di bawah ranking 1. Kalau selaput ranking 1, tidak seru orang sekolah itu. Betul? Tidak seru, tidak ada persaingan. Jadi Bapak adik sekalian, untuk tahun ini dari kelas 1 sampai kelas akhir semua ranking 1. Oh, tidak bisa. Bahasa saya nggak kelebet orang sekolah kalau semua ranking 1. Ya, karena proses untuk mencari ranking itu tidak akan terjadi. Nah, begitu. Maka kemudian Allah membagikan karunia-Nya tadi yang kurma itu dengan cara yang berbeda-beda. Masing-masing ada yang diberikan kecerdasan intelektual, ada IQ-nya tinggi tapi EQ-nya rendah. Ada yang diberikan EQ emotional quotient-nya tinggi tapi IQ-nya rendah. Dia cerdas tapi marah setiap hari. Ada orang cerdas tapi agak sombong. Ada yang agak kurang-kurang cerdas tapi subhanallah baiknya dengan sosialnya. Ada social quotient juga namanya. Ada orang yang intelektualitasnya rendah biasa-biasa saja tapi kesantunannya sangat tinggi. Makanya mohon maaf, yang cerdas jangan merendahkan yang tidak cerdas, yang tidak cerdas jangan merendahkan yang cerdas. Likulli syai'in maziyah. Setiap orang ada kelebihan karunia kurma yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini hati-hati. Jadi itu indahnya hidup karena kita berbeda. Kalau kita sama, semua diciptakan mama melapun dan kelebet atau Nina seperempuan semuanya, tidak ada persaingan hidup. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, maka kemudian dibuat aturan. Ketika perbedaan-perbedaan itu dibuatlah ada kewajiban orang yang kaya memberikan bantuan kepada orang miskin. Ada orang yang rendah intelektualnya harus dibantu oleh orang-orang yang cerdas. Ada orang yang social quotient-nya tinggi, maka dia harus memberikan kesadaran kepada teman-teman yang SQ-nya rendah.
Jadi inilah kemudian kita saling melengkapi. Jangan kemudian merasa diri, oh sayalah orang yang paling hebat, yang paling benar. Ya, ada cerita orang yang naik mobil. Ini contoh orang yang selalu menyatakan diri yang paling benar. Jadi dia naik mobil ataupun motor, lalu dia mengatakan, ini adalah kecepatan saya, ini kecepatan yang paling ideal. Jadi pokok inilah kecepatan mobil saya. Bawa dia mobil, begitu di depan ada mobil yang pelan. Lalu dia bilang, wih, supir di depan ini amatir, baru belajar kayaknya, lemah, dia tahu nyetir, dia salib, nah ini lihat saya katanya. Tiba-tiba di belakang ada mobil lagi, nyalip dia, yang tadi itu dia salib, dia bilang, oh itu supir yang nyalip saya itu brutal, dia tahu nyetir. Jadi tidak ada orang yang kena. Kenapa? Karena dia merasa diri paling kena. Tapi dia lupa, orang yang disalib yang peran yang pertama tadi pun berpikir begitu. Begitu dia disalib, supir jentok dulu. Jadi yang peran pun merasa dia paling kena, yang nyalip merasa dia paling kena, yang disalib pun merasa paling kena. 3 orang merasa diri paling benar. Apa yang terjadi? Ribut dunia, kelahi kita. Kenapa persoalannya? Karena merasa diri paling hebat. Sakit maki yang lain, yang orang pertama maki orang kedua maki orang ketiga, orang ketiga maki orang kedua, orang ketiga maki orang satu, saling maki memaki. Ini sebab ricuh dunia itu di mana-mana, karena orang selalu menganggap diri paling benar. Padahal ketika perbedaan karunia yang Allah berikan kepada kita bukan untuk kita saling membanggakan, maka jangan sekali-kali merasa benar dan jangan sekali-kali angkuh dan sombong. Boleh. Jadi mau saya kasih cerita lagi tentang orang sombong. Biasanya kalau, mohon maaf ya, kalau adik-adik sekolah itu lebih cepat masuk ceramah itu kalau dengan cerita tuh dulu. Gitu. Tapi kalau saya ngasih habis popo baru tendam dari lampu. Ya, jadi begitu. Ini tentang orang sombong. Saya kasih dulu cerita. Ya. Tadi saya cerita tentang mobil juga. Sekarang saya tentang mobil. Tapi ini istilahnya kalau dalam ilmu sosiologi ada istilahnya traffic light logic. Tahu traffic light? Lampu isyarat tahu? Traffic itu jalan raya, light itu lampu. Lampu jalan raya itu yang banyak kan di sini. Gitu ya, lampu jalan raya, lampu isyarat. Ya. Apa bahasa di sini? Lampu apa? Lampu merah. Padahal 3 warnanya kita bilang lampu merah. Ya. Padahal ada lampu itu yang warnanya kuning aja, kuning aja kita bilang awas lampu merah. Kayak kita buta warna saja. Ya. Ya betul. Nah ini cerita tentang traffic light logic, logika traffic light. Ya saya ajak adik-adik kita bicara berlogika sedikit, tapi tentang kesombongan. Ya ini bicara karunia lagi. Jadi kita membayangkan, ya silakan membayangkan kita naik kendaraan mobil atau mobil lah. Lalu kemudian melintasi traffic light, lampu isyarat. Lampu isyarat itu ada 3 warna. Merah untuk berhenti, kuning untuk hati-hati, hijau untuk jalan. Dulu semua ini kalau mata pelajaran tentang traffic light. Ya. Merah. Nah, kita bawa kendaraan. Kemudian merah berarti kita berhenti. Hijau kita jalan. Nah, katakanlah ini hijau, jalan. Hijau. Seharusnya kita jalan hijau, tapi ternyata di perempatan sebelah kanan sana ada rombongan bupati dengan muyung. Pernah ngeliat kan? Ada yang muyung, rombongan bupati. Ya. Karena
rombongan bupati pakai nguyung begitu, maka otomatis mereka sedang perlukan jalan, minta jalan. Otomatis walaupun kita hijau, walaupun dia merah, maka dia harus jalan duluan. Kenapa? Karena bupati kedudukannya lebih tinggi dari kita. Nah, sekarang ini bupati nguyung di lampu merah, ya, di situ sudah hijau. Jadi begitu dia mau masuk ke jalan dalam hijau, tiba-tiba di sana ada rombongan gubernur. Mereka Malik nguyung, panjang lagi rombongan. Kira-kira yang jalan siapa? Gubernur, ya. Jangan bupati mau jalan duluan, ya. Jadi gubernur jalan duluan. Kenapa? Karena gubernur lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan bupati. Nah, sekarang gubernur nguyung. Di sana ada rombongan menteri, berat balik nguyung. Maka kemudian siapa yang jalan duluan? Menteri, walaupun di lampu yang di gubernur itu hijau. Nah, sekarang menteri nguyung. Di sana presiden aman panjang lagi. Siapa yang jalan? Nah, terakhir presiden. Presiden dengan biasanya kalau pernah lihat rombongan presiden di depannya pasti ada motor 2 putih gitu ya. Baru kemudian pengawal, baru kita tidak tahu siapa-siapa itu. Presiden dimanapun kita tidak tahu. Saking panjang rombongannya. Nguyung itu sudah baru besar nguyung ya. Nguyung dia ini. Masuk lampu merah ini. Nah, seharusnya dia jalan ini. Begitu rombongan presiden masuk ke lampu merah, tiba-tiba di sebelah kanan rombongan samping. Rombongan samping. Kira-kira yang akan jalan melintas di lampu merah itu siapa? Rombongan samping atau rombongan presiden? Tidak berani rombongan presiden melintas kalau sudah rombongan sapi tidak akan berani, karena karakter sapi itu kalau dia melintas satu jalan, dia hanya akan memilih satu jalan dan dia akan terobos apapun yang akan terjadi. Itu karakter sapi, tidak akan berani. Ukuran kalau sapi itu ditarik lagi tengah-tengah tidur-tiduran sambil menari, gak akan berani diusir. Hebatnya. Nah, apa yang mau saya sampaikan terkait dengan kesombongan? Pertama, dari seseorang rakyat biasa, bupati, gubernur, menteri, presiden, akhirnya jatuh di sapi juga. Artinya bahwa batas, ya, langit ada langit. Jangan sampai kemudian misalnya orang yang kedudukannya, misalnya tadi saya hanya sekedar gambaran saja, bupati misalnya, dia tidak boleh sombong karena ada gubernur di atasnya. Gubernur tidak boleh sombong, ada menteri di atasnya. Menteri tidak boleh sombong karena ada presiden. Presiden tidak boleh sombong karena, nah, sapi itu simbol bahwa sesuatu yang kita anggap remeh, kadang-kadang orang yang sombong bisa jatuh karena hal-hal yang sangat sepele dan sederhana. Nah, itu maknanya, ya. Jadi hati-hati. Makanya apa kuncinya? Karunia Allah itu harus kita syukuri, dan bagaimana kita harus menghargai orang lain. Jadi itu terkait dengan karunia, ya. Yang pertama yang kita bahas pada hari ini, di mana Allah memberikan karunia-Nya kepada kita masing-masing ini berbeda-beda antara satu sama lain, tetapi yakinlah itu adalah sebagai bukti kecintaan kita kecintaan Allah kepada kita semua. Yang kedua, hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kemudian karunia Allah yang kedua yang diberikan kepada kita selain rasa cintanya pada bulan Ramadan khususnya, yaitu
kebersamaan, itu yang kita sebut sebagai ukhuwah itu tadi, kebersamaan. Coba bayangkan sepanjang Ramadan, ketika Ramadan pertama kali orang mulai berbuka puasa dengan siapa? Dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, adik, kakak, nenek, kakek, kumpul bareng buka puasa. Padahal kalau di luar Ramadan itu agak jarang kita ketemu, pun jarang. Tapi begitu masuk bulan Ramadan semua kumpul. Kemudian setelah itu kita kumpul buka puasa, kita berjalan bersama menuju masjid, kita menunaikan salat secara berjamaah di masjid. Dan di situ kita tidak hanya bertemu dengan keluarga saja, tapi bertemu dengan tetangga-tetangga kita. Terjalin ukhuwah yang sangat hebat. Kita ruku bersama, sujud bersama, salam bersama. Kemudian setelah itu kita pulang dan kita tidur sampai kemudian masuk waktu sahur. Kita sahur dengan siapa? Dengan keluarga. Lalu kemudian setelah kita sahur, kita pun pergi. Dan itu terjadi setiap hari, ya, sebagian besar hari kita pada bulan Ramadan. Bagaimana kemudian tarbiyah Ramadan itu menggerakkan setiap orang di antara kita untuk menjalin ukhuwah, kebersamaan. Nilai-nilai kebersamaan inilah yang kemudian harus kita jaga pada bulan Ramadan. Bagaimana menjaganya? Balik lagi ke tadi, jangan sampai kemudian kita selalu bersama, terutama di sekolah ini, kemudian kebersamaan kita menjadi tidak bermakna hanya karena kemudian pertama karena kesombongan itu tadi, karena keangkuhan itu tadi, karena ketidakmauan kita menerima kelemahan orang lain. Padahal sesungguhnya semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ditemukan karunia itu bagaimana? Dicari. Karena banyak juga orang-orang yang kadang-kadang tidak sadar bahwa ini terkait dengan karunia, ya. Ada di antara, misalnya, mohon maaf ya, ada di antara adik-adik, baik yang laki-laki ataupun yang putra, kadang-kadang ada sesuatu yang belum digali pada diri kita. Ada sesuatu, saya hakul yakin setiap orang ada sesuatu yang potensi yang belum sempat digali. Saya membayangkan seperti ini. Pada tahun 1980-an, hadirin sekalian, ada sekelompok pakar geologi tahu, pakar di bidang batu-batuan, ya, itu geolog. Ini kisah nyata, diceritakan oleh seorang pakar motivasi namanya Ibrahim Al-Fiqi dalam sebuah buku. Saya tidak tahu sudah ada terjemahannya apa belum, tapi judulnya adalah Aikiz Nafsaka atau Aikiz Kudrataka, bangunkan atau gali potensimu, itu judul buku itu. Jadi beliau menceritakan pada tahun 1980-an ada sekelompok pakar geologi itu mencari batu mulia atau batu mulia. Kalau dulu kita pernah ngetren istilah batu akik, ya. Jadi di Afrika itu terkenal batu mulia, batu permata. Jadi sekelompok pakar geologi ini ingin pergi ke Afrika untuk mencari batu permata. Dan salah satu dari kumpulan atau kelompok pakar geologi itu ada seorang profesor dari Jepang namanya Profesor Yoki. Profesor Yoki menceritakan dalam papernya ketika menceritakan peristiwa ini. Kata Profesor Yoki, pada waktu itu kami merencanakan untuk berada di Afrika dalam tempo 1 bulan dalam rangka mencari batu permata. Maka pada hari pertama kami berada di Afrika, kami bermalam di sebuah hotel, lalu kemudian kami berangkat pukul 5 pagi, mohon maaf, pukul 5 pagi sampai pukul 10 malam pergi ke gunung itu. Jadi sekelompok pakar geologi itu mereka berangkat ke gunung untuk mencari batu permata tadi. Hari pertama dicari
celah-celah gunung, selaput gunung tak memboyak, tidak ada. Itu hari pertama. Hari kedua, kemudian setelah jam 10 mereka pulang lagi. Hari kedua mereka cari lagi. Kalau tadi hanya melihat di luar-luarnya, hari kedua mulai penggalian dan seterusnya dengan menggunakan alat-alat teknologi yang canggih. Hari kedua ketemu tidak bertemu. Hari ketiga pun sama, tidak ketemu. Sampai Profesor Yogi mengatakan, pada hari ketujuh kami tidak menemukan apa-apa. Lalu saya secara pribadi, kata Profesor Yogi, memutuskan untuk berhenti melakukan pencarian batu permata. Maka saya putuskan besok adalah hari terakhir saya mencari batu permata di bukit Afrika ini. Dan jika tidak ketemu, besok jam 5 saya akan balik ke Jepang. Akhirnya pada keesokan hari jam 5 berangkatlah Profesor Yogi ini ke tempat pencarian batu permata. Sampai di situ dia cari, akhirnya ketemu nggak? Enggak. Ya, tidak ketemu. Akhirnya dia sudah mengatakan pukul 5. Ya, pukul 5 dia balik. Maka baliklah akhirnya dia akan balik ke Jepang. Jalan dari lokasi pencarian mau menuju hotel, tiba-tiba menjelang sampai hotel dia bertemu dengan seorang anak kecil. Dia gambarkan anak kecil itu, mohon maaf ya, jadi anak kecil yang miskin, kata Profesor Yogi, yang masih ingusan. Jadi ingusan itu yang angka 11 keluar, ya ada yang angka 1, ada yang angka 11. Semua merasakan lah itu masih kecil ya. Saya juga kecil-kecil dulu dong, ingusan korengan itu saya kecil-kecil dulu gitu, ya itu memang kecil dulu. Itu saya kecil-kecil masih di pondok dulu begitu. Nah, kata Profesor Yogi, jadi anak itu lalu membawa batu, katanya. Dia bawa batu, anak kecil. Anak kecil itu mengatakan, Tuan, bahasa kita ngedeng, minta Tuan. Dia minta. Jadi Profesor Yogi pun agak cuek. Jadi minta untuk beli gula-gula katanya. Jadi tolong Tuan. Jadi dia lihat, dia bawa bongkahan batu. Ini Tuan, saya mau jual batu ini, kasih saya gula-gula saja. Akhirnya Profesor Yogi dengan rada-rada malasnya ya sudah dia ambil kantongnya, kemudian dia kasih anak itu uang senilai gula-gula dan dia ambil batunya. Akhirnya besok dia persiapan berangkat pulang besok ini. Ya, Profesor Yogi. Akhirnya batu itu dia taruh di atas meja di samping tempat dia tidur. Lalu kemudian dia tidur, sudah dia siap, dia sudah packing barang-barangnya, dia tidur. Kebetulan pada waktu itu dia tidur menghadap ke batu yang dia taruh di atas mejanya. Begitu dia mau tidur, matanya menuju ke arah batu itu. Bahasa Itasin nendang batu ini. Dia perhatikan. Kata Profesor Yogi, semakin saya perhatikan, semakin aneh batu ini. Semakin saya perhatikan, semakin aneh dan semakin saya tidak bisa tidur. Kenapa? Karena saya penasaran dengan batu ini. Dia lihat sampai pada titik akhirnya dia menggunakan alat yang biasanya digunakan untuk mengukur batu permata. Tengah malam dia kaget luar biasa. Ternyata bongkahan batu yang diberikan oleh anak itu yang dihargai dengan nilai gula-gula itu ternyata adalah diamond, yaitu batu permata yang nilainya ditaksirkan adalah 10 juta US dollar. Nilai batu. Coba saya mau tanya, 10 juta US dollar atau dolar Amerika Serikat, kalau kita beli bulecin sampai di mana kira-kira ini? Sampai Profesor Yogi mengatakan, kalau anak itu memiliki uang 10 juta US dollar, 7 keturunan tidak habis dia makan. Tahun 80-an. Jadi dia perhatikan lagi. Ternyata batu itu adalah batu mulia. Apa yang ingin saya mau sampaikan, adik-adik hadirin sekalian yang dirahmati Allah? Saya mau kembali ke anak itu tadi. Anak itu di tangannya adalah sebongkah batu yang nilainya 10 juta US dollar. Tetapi masalahnya adalah anak itu tidak sadar
dan tidak tahu kalau dia sesungguhnya sedang memegang uang 10 juta US dollar. Persoalannya kenapa? Karena dia tidak punya ilmu dan tidak punya potensi untuk mengetahui kemampuan yang dia ada, sehingga dia dengan mudah menyerahkan 10 juta US dollar kepada orang lain. Artinya, padahal anak itu kaya raya, potensinya luar biasa kekayaannya, tapi karena dia tidak tahu kalau dia punya potensi kekayaan, maka dengan mudah potensi itu jatuh ke tangan orang lain. Nah, kita pun sering seperti itu, adik-adik sekalian. Setiap orang pasti punya potensi, pasti punya kekayaan, pasti punya kemampuan dalam diri kita masing-masing. Maka itulah Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Setiap kita ada potensi, tidakkah kita melihat dan mengkaji? Mohon maaf ya, sebahlul-bahlul mahasiswa, siswa atau orang, yakinlah dia akan punya potensi. Jangan pikir Thomas Alva Edison itu orang cerdas. Siapa yang bilang Thomas Alva Edison itu orang cerdas? Thomas Alva Edison itu adalah orang yang ditolak oleh sekolah. Sampai satu ketika, karena saking berbahlunya Thomas Alva Edison ini, gurunya mengirimkan nota kecil, kasih ibunya. Apa katanya di lembaran kertas, cari kertas itu? Dia mengatakan di dalam cari kertas itu, Bu, kami sudah tidak sanggup lagi mengajar anak ibu sehingga berlalu. Ibunya membaca cari kertas itu menangis dia. Lalu ditanya, Bu, kenapa? Nah, ibu menerima secari kertas, katanya. Jadi gurumu mengatakan sekolah tidak sanggup untuk mengajar kamu karena kamu terlalu cerdas. Ini ya, bagaimana cara ibu yang mendidiknya supaya tidak menjatuhkan anaknya sendiri. Kamu terlalu cerdas, nak. Ya. Maka mereka menyerahkan kamu kepada ibu, karena hanya ibulah yang mampu mendidik kamu. Sampai pada akhirnya apa yang terjadi setelah itu? Dia menjadi orang yang hebat dan hebat, padahal awalnya adalah orang yang. Dan banyak orang-orang hebat itu bahkan dinyatakan sebagai ADHD. ADHD tahu penyakit ADHD? Ada orang-orang hebat, kalau dalam ilmu psikologi namanya ADHD itu adalah attention deficit, jadi kurang perhatian, dan AD attention deficit, kemudian H itu hiperaktif. Hiperaktif itu nggak mau diam, selalu ada saja dia kerjakan di kelas, disuruh diam ada aja dikerjakan. Banyak itu murid-murid begitu. Itu disebut hiperaktif, Bu, ya. Disuruh diam nggak mau. Ada orang yang attention deficit, perhatiannya kurang fokus, jadi dia pikiran melayang kemana-mana. Itu berarti anak itu menghadapi gejala ADHD, attention deficit dan hyperactive disorder. Nah, ya. Dan para pakar-pakar zaman dulu, peneliti penemu itu banyak yang begitu. Tidak cerdas awalnya mereka, tapi bagaimana? Karena keteguhan. Bahkan seorang ulama hadis yang namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani itu susahnya menghafal, tapi bagaimana dia menggunakan filosofi batu yang setiap kali ditetesi air, setiap hari air itu menetesi batu yang keras, toh pada akhirnya batu itu berlubang juga, apalagi otak manusia. Nah, ini karunia, hadirin dirahmati Allah. Itu potensi terkait dengan karunia. Baik, dengan perbedaan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, maka tidak lantas kemudian kita membeda-bedakan. Maka itu ukhuwah itu. Allah memberikan kita satu ibadah dalam bentuk ukhuwah. Kita dengan perbedaan yang kita ada, maka ukhuwah kita jalin dengan untuk tujuannya kita saling melengkapi. Orang yang pintar ilmu A dan pintar ilmu B, ketika dia berbeda-beda maka tidak akan sempurna ilmunya, tapi kemudian dia akan digabungkan, maka dia akan menjadi sama. Kalimat, ada orang punya kemampuan dengan B, ada orang kemampuan I,
ada kemampuan N, ada kemampuan T, ada kemampuan E, ada kemampuan R. Kalau dipisah-pisah maka ini suku kata yang tidak akan, suku huruf yang tidak akan bernilai. Tapi itu ketika digabung maka jadilah ia kata pintar. Nah itu huruf kalau dia terpecah nggak akan ada maknanya. Tapi ketika dia digabung maka akan dengan sangat mudah untuk mencernanya. Itulah perbedaan karunia yang harus dirajut dengan ukhuwah, ya, kebersamaan. Jadi makanya Allah kemudian perintahkan kita untuk berbanyak silaturahim. Kita sampai jam 9:30 Pak Guru ya, 10 ya. Ya, kita sampai jam 9:30. Jadi ini karunia. Baik. Kemudian itu yang tadi kebersamaan ya, kan ukhuwah tadi. Dan yang ketiga ingin kita akhiri ya. Yang ketiga, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karunia yang Allah berikan kepada kita terutama khusus di bulan Ramadan ini. Jadi mohon kita manfaatkan di akhir bulan Ramadan ini ya. Ada satu karunia yang tidak ternilai harganya. Ini tuh jadi bekal kita pulang nanti. Yaitu satu ganjaran ya, ganjaran yang lebih atau nilainya 83,5 tahun. Apa itu? Lailatul Qadar. Itu karunia yang Allah berikan, yang tidak diberikan di bulan-bulan yang lain kecuali pada bulan Ramadan ya. Jadi umur orang sekarang ini ya rata-rata 60 sampai 65 tahun ya kalau rata-rata ya. Tapi Allah mempersiapkan ganjaran bagi siapapun yang beribadah di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh, lalu kemudian pada malam itu Lailatul Qadar dia beribadah kepada Allah, ganjaran yang disiapkan 83 tahun, 83,5 tahun, yaitu 1000 bulan. Tapi dengan syarat, nah itu tadi, yang tadi syaratnya yang awal-awal tadi kita sebutkan, banyak beribadah, jangan kita sombong, jangan kita merasa paling hebat dan lain sebagainya. Banyaklah beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak kita untuk melakukan ibadah. Nah, ini pada 10 terakhir. Jadi adik-adik sekalian ya, luangkan waktu kita ya untuk beribadah pada 10 terakhir, khususnya pada bulan Ramadan ini, karena insya Allah di situ kita tidak tahu usia kita. Sekarang orang kematian itu tidak bisa ditebak. Tidak ada disebutkan dalam Al-Quran atau hadis bahwa salah satu syarat kematian harus tua dulu, nggak ada. Karena banyak orang baru lahir udah meninggal, masih SMP meninggal, SMA meninggal, kuliah meninggal. Jadi usia itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tentu saja karunia yang tadi sebelum yang paling terakhir sekali adalah bahwa sungguhnya Ramadan ini juga mengajarkan tentang nilai-nilai integritas. Integritas itu adalah ya di situ kejujuran, kebenaran dan lain sebagainya. Saya yakin kalau adik-adik sekalian kita semua disuruh masuk ke dalam satu kamar, dan di dalam kamar itu ada kamar, dan di kamar itu ada satu gelas minuman es kelapa muda, dan kita masuk kamar itu jam 1 siang sedang hausnya, lalu disuruh masuk ke kamar, dalam kamar, dalam kamar ada meja, di atas meja ada es kelapa muda segar, dikunci kamarnya, masuk sendiri saja di situ. Saya yakin adik-adik akan menolak untuk minum es kelapa muda itu, walaupun sendiri di dalam kamar itu tidak ada yang melihat. Kenapa? Karena yakin bahwa puasanya batal dan yakin Allah melihat perilaku kita. Saya yakin itu ketika bulan Ramadan. Nah, inilah mudah-mudahan nilai integritas itu bisa kita bawa ya, sehingga kedepannya budaya nyontek, kemudian budaya untuk ya. Jadi Ramadan itu juga mengajar kita untuk tidak nyontek ya. Coba kejujuran puasa itu kita bawa dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini disebut integritas ya. Jadi kalau ada orang yang masih nyontek di sekolah, dia masih nyontek, maka nilai integritasnya sangat rendah. Lebih baik kita ranking 1 tapi tidak nyontek daripada ranking 10 tapi nyontek. Saya nggak mau balik, itu lebih baik ya. Lebih baik ranking 1 tidak nyontek.
daripada ranking 2 tapi nyontek, empian nyontek, empian ranking 2. Hebatnya dia yang ranking 1 ini sudah ranking 1 tidak nyontek pula, hebat, integritasnya luar biasa. Gitu. Ya, kalaupun paling minimalnya ya ranking 10 tapi tidak nyontek. Nah, itu ya. Jangan, puasa harus ada. Kalau misalnya setelah puasa masih ada budaya nyontek, berarti efek dan dampak puasa untuk membangun integritas seorang pelajar itu belum terwujud. Maka puasa kita bisa dikatakan gagal. Karena kesuksesan puasa itu diukur dari perilaku kita setelah kita berpuasa. Nah, oleh karenanya ini karunia-karunia Allah yang kita bahas pada sini banyak sekali karunia-karunia Allah yang diberikan kepada kita baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Ya, insya Allah suatu ketika nanti kita ada waktu dan kesempatan kita akan bahas yang lebih detail lagi. Maka pada kesempatan ini itu saya ingin rangkum terlebih dahulu karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama adalah mahabbah, kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita berupa karunia yang sangat luar biasa. Yang kedua adalah ukhuwah, kebersamaan pada bulan Ramadan itu terlihat. Maka mohon untuk kita jaga kebersamaan dan ukhuwah kita. Jangan kita cederai kebersamaan kita dengan hal-hal yang sifat sepele dan seperti tadi yang saya ceritakan sapi itu tadi. Jangan, ya. Lalu kemudian yang ketiga, kita jaga 10 terakhir ini untuk kita tetap memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata hadis, Nabi pada 10 terakhir itu syadda bi'zarahu, mengencangkan ikat pinggang atau ikat kain sarungnya, ya, untuk beribadah kepada Allah. Maka Nabi jarang keluar kalau pada 10 terakhir Ramadan itu. Tapi kebalik dengan kita malah 10 awal Ramadan jarang keluar. Tapi 10 terakhir itu sudah di mana-mana mall penuh. Nah, dia biasanya begitu. Pada Nabi itu 10 terakhir itu di masjid untuk i'tikaf. Cuma kita agak kebalik, ya. Nah, itu. Dan yang terakhir yang tadi kita sebut adalah integritas. Mari kita jaga integritas kita, ya, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang muslim, sebagai seorang orang yang punya nilai terhadap diri kita. Insya Allah jika 4 hal dari karunia yang Allah berikan kepada kita itu mampu kita jaga sepanjang kita berada di bulan Ramadan ini, insya Allah kita akan menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting, insya Allah mudah-mudahan kita sukses baik di dunia maupun di akhirat nanti. Jadi mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan, dan terima kasih atas perhatian kita semua. Aqulu qauli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustaz Dr. Muhammad Zaki Abdillah LCMA. Selanjutnya hadirin rahimakumullah, itulah tadi sama-sama kita simak begitu ilmu yang beliau berikan kepada kita semua. Semoga apa yang diberikan oleh beliau dicatat sebagai amal baik beliau, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, mari kita memanjatkan doa bersama yang akan dipandu oleh Bapak Guru kami, yaitu Bapak Samiun SPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighra.
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar subhanallazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Antar Rahmanur Rahim Ar-Razzaqul Fattahul Alim Ya Qawim Ya Matin Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Zal Jalali wal Ikram Akrimna ya Allah Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin wa ghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin wahfazna fa innaka khairul hafizin warzuqna fa innaka khairur raziqin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Guru Sanggun yang telah memandu doa kita. Semoga doa tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin rahimakumullah, kita sekarang sudah berada di penghujung acara. Untuk lebih barokahnya, marilah kita tutup acara kita ini, yaitu acara kajian Islam kita pada hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semuanya yang telah berkenan hadir pada kajian kita pada hari ini. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.